Proses pencarian terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di hari keempat jatuhnya pesawat Lion Air JT610. Fokus pencarian pada hari ini yang dilakukan oleh tim SAR adalah menemukan black box pesawat. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Marshalina Gita langsung dari Pelabuhan JICT Tanjung Priok. Gita, bagaimana operasi pencarian tim gabungan di hari keempat ini? Ya, Egan, tentunya proses pencarian dan pertolongan terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Tadi kami pantau di Pelabuhan JICT Tanjung Priok ini sejak pukul 5:07 waktu Indonesia Barat sudah ada 2 kapal yang diberangkatkan. Tadi sudah ada KN Sadewa yang diberangkatkan terlebih dahulu pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada pukul 6:24 waktu Indonesia Barat ini ada kapal BC 9006 yang membawa logistik dan juga ada 5 penyelam yang sudah diberangkatkan menuju ke lokasi jatuhnya pesawat Lion Air JT610 untuk kembali melakukan proses pencarian. Namun sebenarnya seperti apa rencana operasi di hari keempat? Kita akan langsung berbincang bersama dengan Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI M. Syaugi yang sudah bersama dengan kami di sini di Tanjung Priok. Pak M. Syaugi, bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya rencana operasi hari ini dari Basarnas dan juga tentunya tim gabungan? Ya, rencana operasi hari ini melihat hasil evaluasi tadi malam dengan kemarin kami berada di laut selama 12 jam yang kami merasa ini sudah makin ada titik terang. Jadi pagi hari ini kita fokus kepada tempat di mana kemarin kita melihat di sektor 4 adanya barang-barang bagian dari bodi pesawat, termasuk bagian dari black box, yaitu ping locator kita bisa mendengarkan. Jadi pagi ini kita fokuskan semua operasi berada di tempat tersebut. Tentunya dikoordinasikan atau dikoordinir oleh Basarnas. Jadi rencana pagi ini kita akan memasang jangkar untuk satu kapal. Karena ternyata di bawah dasar laut itu banyak pipa-pipa Pertamina. Kemarin kita sudah minta izin kepada pihak Pertamina karena dalam rangka operasi penyelamatan dan evakuasi korban diizinkan. Ada aturan-aturannya, tidak boleh sampai mendekati, adalah batasan-batasannya. Dan itu sudah kita lakukan. Pagi hari ini kita sudah memasang jangkar tersebut agar kapal ini steady. Karena sampai kemarin sore itu arus cukup deras. Sehingga kapal pun tidak bisa berhenti dengan tenang. Apalagi para penyelam. Kapal yang begitu besar saja tergeser-geser terus. Termasuk ROV kita. Jadi ROV kita untuk menuju ke satu titik itu sangat sulit dengan derasnya arus. Nah, makanya pagi ini sudah kita pasang jangkar, mudah-mudahan arusnya tenang sehingga kita turunkan ROV lagi untuk melihat di mana pastinya, baru kita tim penyelam kita turun melewati kabel dari ROV tersebut sehingga exactly position itu bisa ditemukan. Harapan kita pagi itu seperti ini. Berarti proses pencarian yang difokuskan hari ini adalah untuk menemukan black box itu, Pak? Bukan hanya black box, tetapi bagian besar dari pesawat tersebut. Karena sampai sekarang kami belum menemukan bagian besar. Kenapa kami yakin itu ada? Karena kemarin kami menemukan bagian-bagian kecil dari pesawat tersebut di dasar. Kalau hari pertama, kedua kita menemukan di permukaan air. Di permukaan sudah kita ambil semua. Ini kemarin kita menemukan di dasar air. Termasuk barang-barang korban. Apa itu kita yakinnya bahwa ini barang-barang korban? Karena ada life jacket yang warna kuning. Kemudian ada baju, celana, sarung, kaos, banyak yang kita temukan di dasar air tersebut. Jadi kami yakin tidak jauh dari tempat itu pasti ada bagian yang besar termasuk black box tersebut. Di kedalaman berapa, Pak, untuk ditemukan kemarin ini, Pak? Kemarin itu kalau saya melihat dari hasil penyelaman dan ROV itu 32 meter. Jadi kedalaman di laut itu berkisar antara 30 sampai 35 meter. Memang kadang ada masyarakat yang menganggap, wah ini sangat dangkal. Betul, kalau bandingannya di Danau Toba 450. Tetapi karakteristiknya berbeda, karena ini air asin, tidak sama dengan air tawar. Kemudian jarak pandang pastinya berbeda dengan air tawar. Nah, yang menyulitkan di sini adalah derasnya arus pada jam-jam tertentu. Biasanya sore menjelang malam seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan dari pagi sampai siang ini kita efektifkan waktu ini dengan penyelam yang cukup banyak. Baik dari Basarnas sendiri maupun TNI, Polri, dan masyarakat, tentunya dengan dikoordinir oleh Basarnas. Sebenarnya kendala selain arus yang tadi Bapak katakan ini begitu kuat sekali di dasar laut, apalagi Pak sebenarnya kendala yang ditemukan oleh tim gabungan untuk menemukan black box maupun juga badan dari pesawat itu, Pak? Sebetulnya kendala tidak ada ya kecuali arus tadi. Namun demikian dengan peralatan-peralatan yang canggih, 4 kapal pencarian dilengkapi deteksi bawah air, kapalnya banyak. Tapi yang dilengkapi dengan deteksi bawah air ini ada 4. Makanya dibagi 4 sektor tersebut. Semua kapal ini, 4 kapal ini mendeteksi objek yang ada di dasar laut.
tetapi tidak semua objek itu adalah bagian dari pesawat Lion. Ternyata di situ banyak bekas-bekas kapal tenggelam. Ada bubu tempat jaring ikan. Itu yang kita temukan dari 3 kapal. Satu kapal itu yang di sektor 4 ini menemukan yang tadi serpian-serpian yang belum begitu besar menurut saya, tetapi foam itu bagian dari pesawat Lion. Sejauh ini ping locator yang sudah diterima oleh kapal Barunajaya, ini lokasinya masih tetap sama Pak? Atau apakah karena arus yang deras kemudian bisa ada memungkinkan black box ini kemudian akan bergeser kembali dari lokasi awal? Kalau bicara kemungkinan itu bisa terjadi apa saja. Namun 2 hari kemarin barang itu tetap, artinya suara itu didengarkan di posisi itu. Karena memang itu peralatan milik KNKT, kami hanya melihat di situ dan mendengarkan bahwa itu memang benar, bunyi ping itu. Dan semakin dekat semakin besar suaranya. Itu adalah posisi yang terkeras. Sehingga kami yakin tidak jauh dari tempat yang sudah kita tahu koordinatnya itu, ada barang itu di situ. Baik, berarti sejauh ini yang sudah ditemukan oleh pihak Basarnas dan tim gabungan ini sudah ada berapa jenazah dan serpihan apa yang sudah ditemukan ini Pak? Sampai pagi ini, di samping serpian-serpian bagian pesawat yang sudah bisa kita lihat di sini, ada 52 identitas, yaitu baik KTP, SIM, kartu BPJS, paspor, dompet, uang, tas, sepatu, banyak itu. Di samping itu adalah kantong jenazah sejumlah 56 sampai pagi ini. Dan itu semua sudah kita serahkan ke Rumah Sakit Bayangkara Mabes Polri di Kramat Jati untuk diidentifikasi. Kemudian nih kalau misalnya kita lihat nih Pak Syawgi, ini di belakang kita ini kan serpihan-serpihan semua ditaruh di sini. Kemudian nanti ini kelanjutannya akan dibawa kemana atau akan dilakukan proses penyidikan? Jadi semua ada tugasnya masing-masing. Tugasnya institusi Basarnas ini sekarang adalah leading sektor dalam rangka pencarian, evakuasi korban. Termasuk barang-barang, baik itu black box, serpihan pesawat, tugas kami. Nah setelah barang itu ada di sini, kalau kantong jenazah kita serahkan kepada Rumah Sakit Bayangkara Mabes Polri yang menjadi rujukan untuk bisa mengidentifikasi. Sedangkan barang-barang ini nanti kita serahkan KNKT dalam rangka data atau untuk penyelidikan mereka penyebab jatuhnya pesawat ini. Termasuk nanti black box. Kalau kita sudah dapatkan, kita akan serahkan kepada KNKT yang berwenang untuk menyelidiki hal tersebut. Oke, baik. Kemudian satu lagi Pak, tadi selain kita fokus kepada untuk menemukan black box dan juga badan pesawat, bagaimana dengan evakuasi korban itu sendiri? Ya, evakuasi korban tentunya kami masih punya harapan. Apabila kita bisa menemukan bagian pesawat atau fuselage pesawat, kami berharap di situ masih ada korban-korban yang kita bisa angkat. Ya, pengangkatan ini juga tidak mudah. Kami sudah mendapatkan pinjaman atau jaminan dari Menteri SDM Bapak Yonan yang sangat support kepada kami, tim di sini, untuk meminjamkan crane yang mampu mengangkat barang dari dasar laut. Ini kemampuannya saya dengar sampai 100 ton, jadi sangat cukup. Apabila kita menemukan itu bisa kita segera angkat. Dan kita bawa kemari, tentunya akan kita serahkan kepada yang berwajib. Ya, tentunya semua ini akan diupayakan semaksimal mungkin oleh tim SAR gabungan, baik itu mencari black box badan pesawat dan tentunya juga evakuasi korban. Terima kasih banyak Marsikal Media TNI M. Syawgi, Kepala Basarnas yang sudah bergabung bersama kami tim Metro TV di sini. Setelah ini akan langsung melanjutkan untuk ke lokasi titik ping locator tersebut ya Pak. Memberikan support dan semangat. Baik, terima kasih banyak Pak M. Syawgi. Seperti diketahui bahwa sebentar lagi Kepala Basarnas dan juga ada tim SAR gabungan yang akan langsung menuju ke titik lokasi ditemukannya sinyal kuat atau ping locator dari black box di sekitar wilayah Tanjung Karawang. Dan tidak hanya tadi seperti yang kita sudah lihat di permukaan air maupun juga bawah laut, semua tim dikerahkan, namun juga tentunya ada tim udara yang akan dikerahkan, yakni sekitar ada 5 helikopter yang akan dikerahkan dari TNI Angkatan Udara untuk kemudian juga melakukan penyisiran dan melihat dari areal Tanjung Karawang untuk kembali lagi untuk melihat apakah kemudian akan ada evakuasi korban maupun juga melihat serpihan-serpihan dari pesawat Lion Air JT610. Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Marcelina Gita langsung dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.